Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elsyadai Kristi Mehrida Marpaung dengan NIM 2502007300029 dari program studi Pendidikan Seni Musik Fakultas Seni Bahasa dan Budaya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menyampaikan refleksi dari tugas observasi mata kuliah Pendidikan dan Pembangunan yang dilakukan di SMK Negeri 2 Klaten dengan tema Nalar Kritis dan Pendidikan Berkualitas yang berkaitan dengan SDGs poin keempat, yaitu pendidikan berkualitas. Nah, tugas refleksi ini itu disusun berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan pembahasan dari kelompoknya kami. Ya, aku mengerjakannya bersama kelompok aku ya, teman-teman. Dan ini dilakukan secara langsung di SMK Negeri 2 Klatennya loh. Dengan tujuan supaya kita, bukan kami aja, memahami bagaimana konsep pendidikan berkualitas diterapkan di lingkungan sekolah, serta kita tuh ngelihat tantangan dan upaya yang dilakukan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis para siswa dan siswi yang ada di SMK Negeri 2 Klaten gitu. Nah, setelah kami kayak menyelesaikan kegiatan observasi ini, pemahamannya aku tentang pendidikan berkualitas adalah pendidikan berkualitas itu rupanya nggak diukur dari nilai akademik siswa doang gitu. Tetapi gimana caranya sekolah juga mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung perkembangan potensi para siswa dan siswinya gitu. Aku juga ngelihat bahwa sekolah juga punya peran yang penting banget sebagai kayak ekosistem pendidikan, atau bisa dibilang tempatnya pendidikan itu berlangsung, yang memberi kesempatan belajar yang tentunya adil ya bagi seluruh siswa tanpa adanya diskriminasi. Nah, jujur hal yang paling menarik bagi aku adalah gimana SMK Negeri 2 Klaten itu guys berupaya mengembangkan nalar para siswa dan siswinya agar menjadi kritis melalui pembelajaran yang tentunya interaktif dan menyenangkan. Dari hasil observasi, rupanya diketahui guru-guru itu menggunakan banyak banget metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Nah, secara aktifnya itu gimana? Secara aktifnya itu kayak diskusi kelompok, terus kegiatan yang memerlukan kolaborasi, terus kayak pendidikan, kayak pendekatan yang berpusatnya itu pada siswa gitu loh. Jujur hal ini membuat aku sadar kayak kemampuan berpikir kritis nggak bisa tumbuh jika siswa itu hanya mendengarkan pembelajaran di dalam kelas, kayak cuman ngedengerin materi yang disampaikan guru terus ngerjain tugas udah selesai gitu. Rupanya nggak bisa teman-teman. Jadi balik lagi, siswa itu harus aktif gitu. Nah, terus aku juga belajar bahwa pendidikan berkualitas itu masih ada tantangannya sebenarnya. Kayak salah satu kendalanya nih ya, yang kami temukan itu perbedaan kemampuan akademik siswa serta rendahnya motivasi belajar pada sebagian siswa dan siswi gitu loh. Sebenarnya kondisi ini menunjukkan bahwa proses pendidikan itu nggak selalu berjalan ideal gitu loh, nggak selalu berjalan mulus gitu. Oleh karena itu, diperlukannya kerjasama antara siapa? Kerjasama antara guru BK, wali kelas, orang tua obviously, dan para siswa dan siswi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan tentunya mendukung perkembangan setiap individu atau setiap siswa dan siswi yang ada di situ. Nah, observasi ini juga
membuat aku paham kayak peran guru itu rupanya jauh lebih luas daripada sekedar kayak ngajar atau sekedar menyampaikan materi di depan kelas. Rupanya guru itu juga perannya sebagai motivator, sebagai pembimbing, dan juga sebagai pendamping yang membantu para anak didik atau para siswa-siswi berkembang baik secara akademik ya guys, secara akademik maupun karakter dari per individu gitu. Pendekatan itu pendekatan yang empatis ya tentunya, dan pendekatan empatis ini berpusat pada siswa-siswi, pada anak didik, dan menjadi salah satu faktor yang penting juga tentunya dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas ini. Nah, menurutku pribadi, kegiatan observasi ini memberikan pengalaman yang berharga banget tentunya, karena aku melihat secara langsung hubungan antara teori, antara materi yang dipelajari dalam mata kuliah pendidikan dan pembangunan dengan praktik yang terjadi di lapangan gitu loh. Aku jujur lebih paham, lebih memahami bahwa pembangunan pendidikan itu bukan soal penyediaan fasilitas doang rupanya, tetapi kayak menciptakan sistem, tentunya sistem pembelajaran yang mampu mengembangkan ini nih yang kayak aku sebutin tadi, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, karakter, dan kesiapan siswa-siswi atau anak didik menghadapi tantangannya di masa depan. Nah, karena kita udah di penghujung acara, kesimpulan dari aku adalah pendidikan berkualitas itu fondasi, tentunya fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia, gitu. Jadi melalui pendidikan yang inklusif, interaktif, dan berpusat pada peserta didik, anak didik, atau siswa-siswi yang kayak aku sebutin tadi, sekolah itu bisa membantu menciptakan generasi yang berpikir kritis, kompeten, dan juga siap berkontribusi bagi masyarakat luas. Gitu. Ya mungkin itu aja refleksi dari aku yang bisa aku sampaikan di sini. Ya mungkin kita akan bertemu di video selanjutnya. Aku nggak tahu, tapi sampai bertemu di pertemuan kita yang selanjutnya. Bye bye.